everyone, welcome to my channel with Bu Yunita. How's everything with you? I hope you are all okay. Ya, bagaimana kabarmu semuanya? Bu Guru harap kalian semua baik-baik saja ya. Okay, I have motivation for you today. First, follow your dreams, believe in yourself, and don't give up by Rachel Corrie. Second, be a warrior, not warrior. And the last, don't regret the past, just learn from it. Okay, today, hari ini kita akan belajar materi bahasa Inggris yang baru. Okay, kelas, pasti kalian pernah mengunjungi suatu tempat pariwisata atau bangunan bersejarah kan? Ya, pada saat liburan, kalian pasti pernah mengunjungi tempat-tempat pariwisata dan tempat bersejarah lainnya. Okay, look at this picture. Have you ever visited the Borobudur Temple? Pernahkah kalian mengunjungi Candi Borobudur? Okay, Candi Borobudur terletak ada di mana? Ya, di kota mana? Dan apa saja sih yang ada di Candi Borobudur? Or, this picture. Ya, gambar ini. Have you ever visited it? Pernahkah kalian mengunjungi Batu Raden? Ya, pasti kalian juga pernah kan pergi ke pantai. Pantai yang sering kalian kunjungi, apa saja, dan ada apa sajakah di sana? Nah, bisakah kalian menggambarkan suatu tempat pariwisata atau tempat bersejarah yang pernah kalian kunjungi? Atau kalian bisakah mendeskripsikan apa saja sih tempat-tempat yang kalian paling atau sering kalian kunjungi? Oke, dari semua tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi atau kalian ketahui, kita akan belajar suatu materi bahasa Inggris yang baru yaitu descriptive text about historical and tourism places. Are you ready, class? Okay, now I will tell you what is descriptive text. Yeah. Descriptive text is a text that describes a particular person's, animal, place, or things. You write a description when you want your reader to picture what you are describing. Ya, jadi descriptive text itu adalah suatu teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan person particular atau seseorang ya, seseorang, hewan, tempat, atau suatu benda. Ya, kamu akan menulis, menggambarkan, atau mendeskripsikan ketika kamu ingin bahwa your reader atau pembaca menggambarkan apa yang kamu gambarkan. Jadi kamu akan menggambarkan secara detail apa saja sih yang akan kamu jelaskan. Baik itu orang, hewan, tempat, ataupun benda yang akan kamu deskripsikan. Okay, next, what is the purpose of descriptive text? The purpose of descriptive text is to describe person, thing, or place in specific. Jadi, tujuan untuk mempelajari descriptive text atau mengetahui descriptive text adalah yaitu kita bisa menggambarkan, mendeskripsikan ciri-ciri secara spesifik orang, benda, atau tempat. Jadi tujuannya itu adalah bisa menggambarkan seseorang, benda, tempat secara detail. Yes, after that, what are the generic structure of descriptive text? Jadi, generic structure dari descriptive text adalah first, identification. This part introduces where
or who the subject being described is. And the second, description. This part shows the detailed descriptions of subject. It may include the information about the appearance or qualities of. Jadi, generic structure yang pertama yaitu tentang identifikasi. Identifikasi ini adalah bagian-bagian memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang akan kita deskripsikan. Misalkan kita akan mendeskripsikan seseorang, ya. Jadi seseorang itu siapa, ya? Lahirnya di mana, ya kan? Terus ciri-ciri fisiknya apa? Seperti itu. Jadi subjeknya dulu. Nah, misalkan kalau tempat, ya. Kalau tempat, misalkan subjeknya itu tempatnya Batu Raden, ya. Batu Raden itu di mana, ya? Lalu berada di lokasi mana? Itu seperti itu. Itu identification bagian pertama, memperkenalkan di mana tempatnya. Lalu dari suatu kota tersebut apakah mudah untuk diakses atau tidak. Jadi pengenalan awal dulu kalau identification. Lalu yang kedua yaitu description. Nah, di sini adalah bagian-bagian yang menunjukkan secara detail atau secara spesifik, ya, akan suatu subjek yang dideskripsikan. Misalkan Batu Raden, ya. Batu Raden berarti deskripsinya yang di paragraf kedua yaitu tentang fasilitas apa saja yang ada di Batu Raden, lalu wahana-wahana apa saja, kita bisa mengunjungi tempat-tempat mana saja di Batu Raden, itu description-nya. Oke? Nah, contohnya kali ini bagi warga-warga Purbalingga, ya. Oke, the example describing places. I believe that in Purbalingga people, ya, bagi orang-orang Purbalingga pasti sudah pernah pergi ke suatu tempat ini, ya, yaitu Goa Lawa. Oke, di sini ada sebuah contoh descriptive text about Goa Lawa. Ya, kalian bisa lihat sendiri, ya, generic structure dari descriptive text yaitu hanya ada dua, identification and description. Ya, biasanya identification itu terdapat di paragraf pertama. Ya, paragraf pertama yang menceritakan atau mendeskripsikan the tourist attraction in Purbalingga is located about 27 km to the north of the city Purbalingga. Jadi, biasanya kalau identification itu menceritakan lokasi tempat pariwisata tersebut atau tempat tersebut, ya. Itu identification. Jadi bagian memperkenalkan suatu subjek atau objek yang akan dideskripsikan. Berikutnya yaitu generic structure yang kedua, description 1, 2, and 3. Itu isinya berupa bagian-bagian dari apa saja yang terdapat di tempat tersebut, yaitu Goa Lawa, ya. Di situ ada Goa Lawa is also one of the assets on Regency, which is visited by many besides Awabong. Lalu paragraf yang ketiga yaitu description 2, Goa Lawa tourism object is also equipped with several facilities, itu tentang fasilitasnya. Lalu yang description yang ketiga yaitu tentang lokasinya, spesialnya ada di mana, hillside and limestone. Jadi menggambarkan secara spesifik Goa Lawa itu seperti apa. Oke, I think, do you understand about that? Yang akan kamu jelaskan, baik itu orang, hewan, tempat, ataupun benda yang akan kamu deskripsikan. Oke, next. What is the purpose of descriptive text? The purpose of descriptive text is to describe person, thing, or place in specific. Jadi, tujuan untuk mempelajari descriptive text atau mengetahui descriptive text adalah yaitu kita bisa menggambarkan, mendeskripsikan
ciri-ciri secara spesifik orang, benda, atau tempat. Jadi tujuannya itu adalah bisa menggambarkan seseorang, benda, tempat secara detail. Yes, after that, what are the generic structure of descriptive text? Jadi, generic structure dari descriptive text adalah first, identification. This part introduces where or who the subject being described is. And the second, description. This part shows the detailed descriptions of subject. It may include the information about the appearance or qualities of. Jadi, generic structure yang pertama yaitu tentang identifikasi. Identifikasi ini adalah bagian-bagian memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang akan kita deskripsikan. Misalkan kita akan mendeskripsikan seseorang, ya. Jadi seseorang itu siapa, ya? Lahirnya di mana, ya kan? Terus ciri-ciri fisiknya apa? Seperti itu. Jadi subjeknya dulu. Nah, misalkan kalau tempat, ya. Kalau tempat, misalkan subjeknya itu tempatnya Baturaden, ya. Baturaden itu di mana, ya? Lalu berada di lokasi mana? Itu seperti itu. Itu identification bagian pertama, memperkenalkan di mana tempatnya, lalu dari suatu kota tersebut apakah mudah untuk diakses atau tidak. Jadi pengenalan awal dulu kalau identification. Lalu yang kedua yaitu description. Nah, di sini adalah bagian-bagian yang menunjukkan secara detail atau secara spesifik, ya, akan suatu subjek yang dideskripsikan. Misalkan Baturaden, ya. Baturaden berarti deskripsinya yang di paragraf kedua yaitu tentang fasilitas apa saja yang ada di Baturaden, lalu wahana-wahana apa saja, kita bisa mengunjungi tempat-tempat mana saja di Baturaden, itu description-nya. Oke? Nah, contohnya kali ini bagi warga-warga Purbalingga, ya. Oke, the example describing places. I believe that in Purbalingga people, ya, bagi orang-orang Purbalingga pasti sudah pernah pergi ke suatu tempat ini, ya, yaitu Goa Lawa. Oke, di sini ada sebuah contoh descriptive text about Goa Lawa. Ya, kalian bisa lihat sendiri, ya, generic structure dari descriptive text yaitu hanya ada dua, identification and description. Ya, biasanya identification itu terdapat di paragraf pertama. Ya, paragraf pertama yang menceritakan atau mendeskripsikan the tourist attraction in Purbalingga is located about 27 km to the north of the city Purbalingga. Jadi, biasanya kalau identification itu menceritakan lokasi tempat pariwisata tersebut atau tempat tersebut, ya. Itu identification. Jadi bagian memperkenalkan suatu subjek atau objek yang akan dideskripsikan. Berikutnya yaitu generic structure yang kedua, description 1, 2, and 3. Itu isinya berupa bagian-bagian dari apa saja yang terdapat di tempat tersebut, yaitu Goa Lawa, ya. Di situ ada Goa Lawa is also one of the assets on Regency which is visited by many besides Awabong. Lalu paragraf yang ketiga yaitu description 2, Goa Lawa tourism object is also equipped with several facilities, itu tentang fasilitasnya. Lalu yang description yang ketiga yaitu tentang lokasinya, spesialnya ada di mana, hillside and limestone. Jadi menggambarkan secara spesifik Goa Lawa itu seperti apa. Oke, I think, do you understand about that?
Oke, berikutnya yaitu tentang language features of descriptive text. Gaya bahasa atau unsur kebahasaan yang digunakan dari descriptive text adalah yang pertama, using simple present tense. Menggunakan simple present tense. Ya, ini jelas ya, karena kita mau menggambarkan atau mendeskripsikan suatu tempat, maka kita harus menggunakan present, menggunakan bentuk sekarang ya. Karena itu adalah fakta. Contoh kita mau menggambarkan Goa Lawa ya. Goa Lawa is located on Purbalingga ya. Jadi itu kan fakta ya, berlokasi di Purbalingga. There are many facilities in Goa Lawa. Ada banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di Goa Lawa. Itu juga menggunakan present tense atau bentuk sekarang. Nah, tetapi pengecualian yaitu kalau kita menceritakan suatu bangunan bersejarah, contohnya misalkan monumen ya, monumen nasional seperti itu ya. Jadi kalau Monas gitu, Monas is located in Jakarta and then it was built itu seperti itu kan. Berarti kita harus menggunakan simple past tense ya, karena kita menceritakan kapan berdirinya bangunan Monas itu, terus sejarah singkat tentang bangunan Monas itu kan berarti sudah lampau. Jadi kita menceritakan atau menggunakan dengan simple past tense ya. Setelah itu kalau misalkan kita mau menceritakan sekarang atau fakta-faktanya, baru kita menggunakan kembali simple present tense. Oke, yang berikutnya yaitu using adjective atau menggunakan kata sifat. Contohnya interesting, boring, crowded, beautiful, unique, attractive, and amazing. Dan masih banyak lagi kata sifat-kata sifat yang kalian bisa gunakan dalam menggambarkan suatu tempat. Oke, yang berikutnya yaitu using noun phrase, yaitu sebuah noun atau kata benda baru yang dibentuk menjadi sebuah kata benda baru. Jadi bagaimana sih ya? Ini maksudnya adalah kata benda yang ditambahkan kata benda lagi, tetapi itu menjadi kata benda yang baru. Ya, contohnya yaitu police station. Police dan station itu kan ada dua kata benda. Nah, itu digabungkan menjadi satu, itu membentuk satu kata benda yang baru yaitu police station. Artinya kan station ya, kantor polisi. Bus station, TV channel, coffee table. Nah, itu suatu kata benda yang dibentuk menjadi kata benda lagi yang baru. Jadi perkumpulan atau kumpulan beberapa kata benda seperti itu. Ini contohnya dua ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, there is one example of descriptive text. Ya, di sini ada satu contoh descriptive text about tourism places ya, yaitu tentang Owabong ya. Di sini kalian bisa mengetahui penggunaan simple present tense yang ada di dalam teks tersebut. Ini ada yang digaris di huruf merah ini seperti ini ya. Warna merah ini salah satu contoh dari penggunaan simple present tense, yaitu Owabong is one of the pioneers of water tourism in Central Java, as well a well-known water tourism object in Mas Barling Cakep area. And then lagi ya, yang kalimat kedua yaitu Owabong offers water tourism with a fresh and natural sensation. Jadi di sini semuanya menggunakan present atau bentuk sekarang karena kita mau menceritakan sebuah fakta ya, atau menggambarkan suatu subjek Owabong ya. Paham ya sampai di sini ya tentang penggunaan simple present tense. Oke, next, kalian di sini bisa melihat penggunaan kata sifat dan noun phrase yang ada di dalam teks deskriptif tersebut, yaitu contohnya penggunaan kata sifat ya. Oke, penggunaan kata sifat yang ada di warna merah di situ ada fresh, natural ya. Ada fresh, natural.
Lalu ada lagi enjoy, ya kan? Di situ ada relaxing, ada fun, itu penggunaan kata sifat. Sedangkan penggunaan noun phrase, yaitu sekumpulan kata benda, itu ada di warna kuning. Contohnya International Standard Swimming Pool. Itu kan ada beberapa kumpulan kata benda ya. International Standard Swimming Pool, semuanya kata benda, tapi bisa menjadi satu arti, yaitu kolam renang yang berstandar internasional. Lalu berikutnya contohnya minimum depth, kedalaman minimal ya. Lalu spiral slide, kolam renang bentuk spiral atau slide seperti itu. Lalu tsunami free pool, kolam renang model tsunami. Oke? Ya, itu adalah penggunaan kata sifat dan noun phrase. Oke, after that, berikutnya setelah kalian sudah mempelajari descriptive text, di sini kalian akan berlatih bagaimana membuat kalimat descriptive text berdasarkan gambar tersebut, yaitu Purbalingga Food Center ya. Sudah ada contohnya. Number 1, Purbalingga Food Center sell a lot of food stall and all the things you want to look for. Nah, di situ ada sell. Yang kedua, kalimat dua lainnya kalian bisa menggunakan kata buy atau play. Oke? Next, after you learn about the descriptive text, now your time to present describing places in your way. Jadi waktunya untuk kalian bisa menggambarkan suatu tempat yang kalian sangat ingin deskripsikan atau sangat ingin digambarkan karena kalian pernah atau pasti pernah mengunjunginya ya, dengan caramu sendiri. Jadi silahkan presentasikan, silahkan kalian ceritakan describing places, tempat-tempat apa saja, bebas, mau tourism places ataupun bangunan bersejarah ataupun tempat yang merasa kamu ingin atau sering kamu kunjungi, oke? Dengan caramu sendiri. Pastinya menggunakan prosedur-prosedur yang sudah kita bahas atau sudah kita pelajari dari awal, oke? Oke, that's all about descriptive text. Ya, sampai di sini dulu materi tentang descriptive text. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe channel ini. Thank you. See you next time.